Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi fi yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati para ustadz yang berhadir, bapak-bapak, jamaah sekalian, adik-adik remaja yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lalu kita berbahagia karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka sadar atau tidak sadar, hari ini orang-orang yang beriman akan merasakan kesedihan karena detik-detik berpisah dengan Ramadan sudah di depannya. Betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan panggilan iman untuk bulan Ramadan, puasa di dalamnya. Ini ayat turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada tahun kedua hijrah. Ketika itu turunlah perintah wajibnya puasa di bulan suci Ramadan. Tapi memang panggilannya adalah panggilan iman, karena memang orang-orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah dan orang-orang yang berada di Madinah mengorbankan hartanya untuk orang-orang yang datang itu pun karena imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi sejarah, bagaimana ada seorang ayah yang akan lama tidak bertemu dengan anaknya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, atau mungkin bahkan dia tidak akan bertemu lagi dengan anaknya, tapi dia berangkat dari kota Mekah secara diam-diam, kemudian dia pergi meninggalkan Mekah ke Madinah, hijrah hanya untuk memenuhi panggilan imannya. Betapa kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana ketika dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bertaruh nyawa, ketika dia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dia tahu kalaupun nyawanya harus dia korbankan tidak apa-apa karena ini adalah panggilan iman. Bagaimana kita lihat keberanian Umar bin Khattab yang kemudian mengumumkan kepergiannya ke Madinah, yang orang-orang Mekah pada saat itu sudah mewanti-wanti siapapun yang akan berangkat ke kota Madinah atau keluar dari kota Mekah maka dia harus dicegat. Tapi dengan gagah beraninya Umar berkata, siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, besok hari Umar akan berangkat dari Mekah ke Madinah. Itu pun semua karena panggilan iman. Belum lagi ketika sampai di kota Madinah, bagaimana orang-orang Madinah menyambut. Ada yang mengatakan, saya ini cuma punya 2 rumah, maka 1 rumah ini untuk kalian, yang 1 rumah ini untuk kami. Ada yang mengatakan, saya cuma punya 1 rumah, lantai 1-nya untuk kami, lantai 2-nya untuk kalian. Ada yang berkata pula, kami pun sudah 5 hari tidak makan, tapi tidak apa-apa, mumpung ada makanan di rumah kami tidak akan mencicipinya, kami akan berikan pada kalian karena ini adalah iman. Maka ketika itu, ketika Allah panggil dengan panggilan iman, memang menggelegar. Ada sahabat Nabi yang pada saat itu dalam perang itu putus kakinya.
Ternyata ketika putus kakinya darah mengalir dengan derasnya. Saat itu orang menatapnya dengan kesedihan, tapi wajahnya tetap tersenyum. Kemudian dihadapkan dia kepada Nabi. Apa kata dia di hadapan Nabi? Alastu syahidan ya Rasulullah? Apakah engkau melihat aku syahid wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, asyhadu bi annaka syahidan, aku bersaksi kalau engkau syahid. Maka dengan senyuman dia hembuskan nafasnya yang terakhir, itu pun karena iman. Maka ketika Allah panggil dengan panggilan iman, itu panggilan kemuliaan dan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka panggilan iman di masa itu sampai kiamat, panggilan iman ini akan menarik hati-hati orang-orang yang memang condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan hari ini berpuasa untuk kamu. Telah diwajibkan berpuasa untukmu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa itu sudah pula diberikan pada orang-orang beriman sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika turun ayat ini, maka kemudian hanya dua menentukan, karena ini di bulan Sya'ban. Hanya dua yang menentukan. Yang pertama, bistikmali Sya'bana 30 yauma, sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, maka wajib puasa esoknya. Atau au bi ru'yatil adlil hilal, atau tampak hilal sebelum 30 hari, maka tidak ada tanggal 30 Sya'ban, maka esoknya akan berpuasa. Tapi yang jelas, orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan sangat gembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena ternyata Ramadan itu sangat istimewa. Selain istimewa karena puasanya, tapi Ramadan juga sangat istimewa karena Al-Quran pun turun di dalamnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang pada saat ini memberikan pendidikan bagi kita, la'allakum tattaqun. Cita-citanya adalah takwa, tapi ternyata Ramadan yang kemarin kita bergembira menyambutnya, tapi kini Ramadan itu akan berpisah dengan kita. Orang-orang yang ketika imannya begitu luar biasa, maka kalau dia bisa meminta, ya Allah, kalaulah bisa Ramadan ini setiap bulannya Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah kemuliaan. Tapi ternyata Ramadan yang akan berakhir ini, ketika tidak terjadi kiamat tahun depan, dia pasti akan datang lagi. Tapi kita belum tentu ada waktu. Berapa banyak orang berencana agar dia bisa bertemu dengan Ramadan, tapi ternyata rencananya gagal karena ia dipanggil Allah sebelum tiba Ramadan. Berapa banyak orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tiap hari dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan. Tapi ternyata Ramadan juga tidak bisa sampai kepadanya karena waktu dan janji sudah tiba bahwa dia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa menjamin bahwa Ramadan ini akan hadir bagi kita di tahun yang akan datang, tapi paling tidak kita berniat, ya Allah, walaupun Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kami, tapi kami akan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kami.
Orang-orang yang menjadikan Ramadan ini menjadi yang terbaik, maka Ramadan ini akan menempah dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sifat-sifat orang bertakwa ada pada dirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, akan dikikis sifat kikir dalam dirinya. Kalau kemarin dia begitu sayang mengeluarkan hartanya, kalau kemarin dia begitu ragu mengeluarkan untuk sedekahnya, kalau kemarin begitu sulit dia memberi dan berbagi, maka ketika Ramadan ini dimaknainya, kalau ini Ramadan terakhir akan menjadi Ramadan terbaik, maka dia tidak akan mau menjadi orang yang rugi di hadapan Allah. Karena orang itu ketika dia dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya, apa yang kata dia? Seandainya lah kita mati, seandainya lah nyawa kita selesai pada hari ini sebelum subuh, maka yakinlah orang-orang itu akan menyesal. Apa kata dia di hadapan Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, apa enggak bisa kematian ini tunda ya Allah, walau sebentar saja. Tunda ya Allah, jangan sekarang, nanti sebentar saja tunda ya Allah, enggak usah sampai besok lah, sebentar aja tunda. Fa asaddaq wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah ya Allah, aku akan menjadi orang soleh. Karena dia sadar bahwa sesudah kematian ini mungkin anaknya tidak mendoakannya setiap hari. Dia sadar sesudah kematian ini mungkin istrinya lambat-lambat hari akan juga sedikit mendoakan dia. Tapi dia sadar apa yang dia sedekahkan, apa yang dia wakafkan, apa yang dia berikan untuk umat, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya dan kasih sayang Allah ada padanya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sadar Ramadan ini akan berpisah dengannya, maka akan segera dia tempa dalam dirinya apa itu? Sifat peduli kepada sesama. Dia tidak hanya akan sibuk untuk memberikan pakaian hari raya, pakaian baru untuk anak-anaknya, tapi dia akan lihat berapa banyak anak yatim yang tidak punya ayah, yang ternyata juga berharap akan memakai pakaian baru di hari raya. Dia tidak akan hanya melihat tawa di hadapan tawa di wajah anaknya karena bergembira bahwa anaknya punya ayah seperti dia, tapi dia juga ingin menghentikan tangisan di wajah anak-anak yatim yang ternyata begitu rindu pada ayahnya, tapi ayahnya telah tiada. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Dia akan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah. Ghadab itu marah yang kelihatan, ghaib itu marah yang tidak ketahuan kecuali kita dan Allah. Maka orang yang berada di bulan Ramadan ini, amarahnya akan dia jaga, sifatnya akan berubah. Maka pada saat itu dia sadar antara dia dengan setan itu jauh sekali perbedaannya. Ketika setan pada saat itu iblis berkata, khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan ya Allah kami dari api yang menyala. Kau ciptakan Adam itu dari tanah. Maka kamilah yang lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Seakan-akan setan mau mengatakan bahwa yang dari api itu yang lebih baik, yang dari tanah itu tidak. Padahal aslinya bukan. Kalau api dia membakar, tapi kalau tanah dia menumbuhkan. Lihatlah ketika satu biji terletak di dalam tanah, maka dia akan menumbuhkan satu batang. Lihatlah satu batang itu akan bercabang dan masing-masing akan berbuah. Lihatlah ketika buah itu jatuh, dengan sendirinya akan tumbuh kembali. Begitulah sifat tanah. Tanah itu tidak akan mudah marah, tapi tanah itu akan memiliki jiwa yang sangat tinggi kalau kita memaknainya. Maka orang-orang yang hidup di dunia ini yang tercipta dari tanah itu memiliki sifat yang penyabar, tidak akan mudah marah.
Lihatlah Nabi Adam alaihissalam, ketika dia dikeluarkan dari surga, dia tidak marah kepada istrinya. Ketika dia dikeluarkan dari surga, dia tidak marah juga kepada setan yang menggodanya. Tapi apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia malah berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni kami, wa tarhamna, kau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami adalah orang yang merugi. Nabi Adam seakan-akan mengatakan, ya Allah, tinggal di surga dengan tinggal di bumi ini tidak ada masalah, yang penting kau ampuni kami dan kau dekat dengan kami. Beda dengan iblis. Kalau iblis langsung dikatakannya, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku berjanji akan kugoda anak cucu Nabi Adam itu agar mereka berpaling dari jalanmu yang lurus. Sifat ini akan dirubah di bulan ini, yaitu kita kembali ke sifat awal, tidak mudah marah. Wal afina 'anil nas, kita mampu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun salahnya kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika dia memaknai Ramadan di akhir-akhir Ramadan, maka dia akan manfaatkan pula mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan, di dalam riwayat yang sahih, ternyata Nabi beriktikaf di masjid. Makanya dikatakan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih bahwa iktikaf itu adalah huwa sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkad, levelnya sudah mendekat kepada wajib tapi tidak sampai wajib. Kita tahu bahwa orang-orang yang iktikaf itu juga disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Saking ternyata iktikaf di dalam masjid itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Bagaimana mengisinya? Diisi dengan hal-hal yang baik. Tadi sudah dilakukan salat tahajud, ya. Kemudian sudah dilakukan zikir dulu masing-masing. Ini mendengarkan kajian rohani. Kemudian sebentar lagi kita akan bermuhasabah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang terus dekat dengan Allah. Kalaupun Ramadan ini Ramadan terakhir, seakan-akan dia akan pamit nih. Ramadan ini Pak seperti tamu nih. Tamunya udah mandi, tamunya udah siap-siap, bajunya sudah dilipat, dia tinggal pergi. Maka sebentar lagi dia akan pamit. Apa yang dia katakan, tahun depan aku akan kembali lagi, tapi mungkin kau sudah tidak menjadi penghuni di tempat ini. Maka kalau begitu, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Isilah di 10 terakhir ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang begitu luar biasa, bacalah, jadikan ia bacaan dalam hidup kita. 4 hal kita lakukan untuk Al-Quran saja di bulan ini. Pertama, bacalah dia. Karena nauhiru yutakum bitilawatil Quran, terangi rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Afdalu ibadatul ummati qiraatul Quran. Kata Nabi, ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka kita isi 10 terakhir ini dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, belajar memahami Al-Quran. Apa yang kita baca di dalam sholat, kemudian kita paham apa yang kita baca, maka seakan-akan Allah sedang bercerita kepada kita. Itu kita baca, wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ini kemudian terasa di hati kita bahwa oh, ini ujian untuk Maryam nih. Dia lagi rajin-rajinnya ibadah, tapi ternyata Allah mengujinya dengan mendatangkan malaikat yang menyampaikan kabar kepadanya.
Maka ketika dilanjutkan lagi, fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kita paham ternyata Maryam walaupun diuji begitu kata-katanya begitu santun, berkata kepada yang tidak dia kenal begitu bijak, ternyata ayat-ayat yang kita baca itu seakan-akan itu adalah cerita dari Allah langsung kepada kita. Sesudah kita paham, kita yakin betul tentang ayat itu dan kita amalkan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalaulah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, jadikan ia yang terbaik. Kalaupun dia tamu yang sangat berharga, jangan biarkan ia kecewa ketika ia meninggalkan tempat kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.